Bersyukur ya kita pagi ini boleh bertemu lagi. Setelah sekian lama kita tidak bisa bertatap muka. Kita ada di rumah kita masing-masing lewat ibadah online. Tapi pagi ini kita bersyukur kita dapat bertatap muka lagi. Saudaraku yang terkasih, setelah sekian lama dengan berbagai macam masalah yang kita hadapi, juga untuk pandemi yang sangat tinggi, Tuhan ada bersama kita. Kita boleh melewatinya bersama Tuhan. Kita akan memulai kebaktian pagi ini. Kita memujikan pujian semusim berlalu. Tuhan menjaga dan memelihara kita dengan sangat luar biasa. Semusim berlalu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera
dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita semua. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Nats pembimbing kita pagi hari ini terambil dari Lukas pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-11. Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Makasih Pak Arson. Saudaraku, ini kebaktian perdana kita setelah pandemi yang sangat tinggi kemarin. Di bulan Juni-Juli, banyak sekali jemaat kita, saudara kita yang terpapar COVID. Ada 26-27 orang ternyata di gereja kita. Dengan berbagai kondisi mereka yang bermacam-macam, ada yang isoman, ada yang harus masuk rumah sakit, tapi semua Tuhan sembuhkan. Walaupun ada saudara kita Roy yang Tuhan panggil, tapi semua seizin Tuhan. Tuhan baik, sangat baik buat kita. Kita terus merasakan betapa hebatnya Tuhan dalam hidup kita. Tuhan hanya mau kita berharap dan bersandar pada Tuhan. Kalau kita kondisi lagi aman dan nyaman, sering kita melupakan Tuhan. Tapi dengan kondisi seperti kemarin itu, kita yang banyak yang sakit, kita jadi terus berharap, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan sembuhkan saya. Kita jadi ingat, Tuhan, kita memerlukan Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Pagi ini, mari kita bersama-sama bertepuk tangan Bapak Ibu, kita memuliakan pujian ini. Kita merasakan, kita mengecap dan melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kita bertepuk tangan ya. Betapa baiknya Tuhan itu, rasa
doa syafaat nanti Ibu Yuni, Bapak Philip ya untuk mempersiapkannya. Saudaraku, hanya Tuhan yang dapat membuka jalan dalam setiap masalah kita. Kita tidak pernah tahu Tuhan membukanya lewat siapa, dengan cara apa, tapi semua ada di tangan Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat membuka jalan kita. Dan kita percaya Tuhan dapat menyelesaikannya karena Tuhan mengasihi kita. Di hari-hari kemarin Tuhan sudah bisa menolong kita. Dan di hari depan pun Tuhan akan tetap menolong kita dengan cara dan jalannya Tuhan. Kita akan memujikan pujian ini. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib Dia buka jalan bagiku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib Dia buka jalan bagiku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Di belantara Dia tetap menentu. Di gunung temui, langit bumi yang lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib Dia buka jalan bagiku. Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, segala puji syukur kami naikkan kepadamu untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu, untuk rahmatmu yang telah Engkau berikan kepada kami. 1 minggu lamanya Tuhan, kami telah beraktivitas, kami telah melakukan apapun yang kami rencanakan, yang kami akan lakukan. Kami bersyukur jika penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan tetap kami rasakan. Kami boleh melalui 1 minggu ini Tuhan dengan baik, karena semua pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga bersyukur jika pada pagi hari ini Tuhan, Engkau telah mengizinkan kami untuk bisa melakukan ibadah tatap muka yang setelah sekian lama kami beribadah online ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya semua ini juga karena campur tangan-Mu dan juga anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan surga, pagi ini kami juga ingin menaikkan syafaat-syafaat kami kepadamu, tapi sebelumnya kami mohon Engkau mengampuni segala salah dan dosa kami ya Tuhan, yang telah kami lakukan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, baik yang
menukarkan hatimu juga menukarkan hati sesama kami. Sucikanlah kami sehingga setiap doa yang kami naikkan kepadamu sampai kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan surga. Pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, kami tahu pemerintah sedang berusaha untuk bekerja keras untuk bisa menyelesaikan masalah pandemi yang tengah berlangsung ini Tuhan, dengan segala program yang ada, dengan segala kebijakan-kebijakan yang dibentuk. Tuhan, kiranya Engkau memberkati, Engkau bisa menolong sehingga semua yang diprogramkan, semua yang akan dijalankan, direncanakan boleh membawa kami keluar dari pandemi ini Tuhan. Kami mohon Engkau mengizinkan, Engkau memberikan pandemi ini untuk bisa pergi dari bangsa ini ya Tuhan. Engkau bisa membuat pandemi ini berlalu dari negeri kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi gerejamu tempat ini, biarlah Engkau juga memberkati seluruh jemaat-Mu dalam usaha pekerjaan mereka. Engkau memberkati di masa-masa sulit saat ini, di mana perekonomian yang memang terkena imbas dari pandemi ini. Tuhan, Engkau tetap memberkati kami, Engkau mencukupan kami, segala kebutuhan kami Engkau penuhi ya Tuhan. Terima kasih di surga. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang mungkin pada saat ini ada yang sakit. Engkau juga melawat mereka satu persatu Tuhan. Engkau menjamah mereka, Engkau mengangkat sakit mereka ya Tuhan, sehingga mereka memperoleh kesembuhan yang sempurna daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan anggota jemaat yang sudah lanjut usia ya Tuhan. Biarlah Engkau juga memberkati mereka, Engkau memberikan kedamaian, Engkau memberikan apa yang mereka butuhkan ya Tuhan. Biarlah di masa tua mereka Tuhan, mereka akan semakin dekat kepadamu, mereka akan semakin menaruh percaya mereka kepadamu sampai akhir hidup mereka ya Tuhan. Biarlah mereka menjadi pemenang dan memperoleh mahkota kehidupan daripadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi desa kami di sini, di mana kami tinggal. Kami boleh merasakan kedamaian, kami boleh beraktivitas dengan baik. Kami percaya bahwa semua ini berkat daripada-Mu ya Tuhan. Kami tetap menyerahkan desa kami, biarlah Engkau juga memberkati seluruh perangkat desa, juga memberkati masyarakat desa ini ya Tuhan. Biarlah kedamaian selalu tercipta di sini ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi kota kami Jepara, Engkau juga memberkati kota ini ya Tuhan. Biarlah kedamaian, kerukunan antar umat beragama boleh terjadi di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan surga. Akhirnya kami menyerahkan ibadah kami saat ini yang telah berjalan, biarlah boleh berjalan dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan surga. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang hanya kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Terima kasih Philip yang sudah memimpin kita dalam syafaat. Saudaraku, rencana Tuhan tidak pernah kita tahu. Tapi yang perlu kita tahu dan kita percaya, Tuhan ada bersama kita. Sebentar lagi firman akan dibawakan oleh hambanya Bapak Arson. Tapi sebelumnya kita akan memujikan rencana-Mu oh Tuhan, indah dalam hidup kita. Berlalu
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Mari sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan pagi ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk semusim yang boleh berlalu di tengah-tengah pandemi yang ada. Semusim di mana angka penderita COVID begitu meninggi, sehingga kami harus beribadah kembali di rumah kami masing-masing. Tapi masa itu telah lewat dan kini kami boleh beribadah kembali bersama-sama di rumah-Mu. Sekalipun tidak semua sidang jemaat boleh hadir, dan yang hari ini juga beribadah di rumah masing-masing, Tuhan juga terus akan menolong dan memberkati. Kami mau menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Hadirlah lewat kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu akan terus berbicara bagi kami, dan bukan saja kami mendengarnya, tetapi kami mau melakukannya dalam hidup kami dari hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk membuka Alkitab kita dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-18. Kita akan membaca ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-33. Kejadian pasal yang ke-18 ayat yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-33. Demikian sabda Tuhan. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku, atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalam kota itu? Di dalamnya itu, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyaut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang dari 50 orang dan ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 50 itu? Firman-Nya,
aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Lalu Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 di dalamnya didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang ke-20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bulan September adalah bulan perdamaian yang selalu diperingati oleh Sinode GKMI. Dan hari ini ada tema yang disampaikan oleh Sinode yang untuk disampaikan kepada seluruh sidang jemaat GKMI di seluruh Indonesia. Judul khotbah pagi ini adalah syafaatku untuk keselamatanmu. Bapak Ibu, kalau membaca cerita tadi, sepertinya ada sebuah kejadian di mana terjadi peristiwa tawar-menawar seperti Bapak Ibu kalau ke pasar. Ibu-ibu kalau ke pasar. Ada sebuah harga yang diminta oleh penjual dan kemudian ibu-ibu menawar. Kadang separuh harga naik dan seterusnya. Kemudian ketemu di satu titik dan deal. Bapak dan ibu-ibu akan membayar barang yang dibeli kemudian dibawa pulang. Ternyata peristiwa tawar-menawar tidak hanya terjadi di pasar atau dalam proses pembelian, tetapi ini dalam sebuah peristiwa di mana Allah punya rencana untuk memusnahkan Sodom dan Gomora, tetapi ada seorang yang memberanikan diri untuk melakukan peristiwa tawar-menawar di hadapan Tuhan. Padahal kalau Bapak Ibu sadar posisi, Tuhan itu kalau sudah berkehendak, enggak ada yang bisa merubah keputusannya. Tetapi Abraham cukup luar biasa. Alkitab berkata Abraham memberanikan diri untuk tawar-menawar dengan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, proses tawar-menawar yang dilakukan Abraham kepada Tuhan, di dalam konteks secara umum, firman Tuhan lagi mengajar kita sebagai Sinode GKMI untuk membawa perdamaian kepada seluruh manusia karena kita anak cucu Abraham yang ditugasi oleh Tuhan. Karena keturunan Abraham, seluruh umat di bumi ini akan menerima berkat. Jadi orang di luar sana itu tergantung Bapak Ibu. Terima berkat itu tergantung kita. Tergantung Bapak Ibu Saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara dan saya adalah perpanjangan tangannya Tuhan untuk menyalurkan berkat kepada orang lain. Siapapun, tidak pandang agamanya, tidak pandang sukunya, tidak pandang status sosialnya, tidak pandang siapakah dia. Sebab Alkitab dengan jelas berkata anak cucu Abraham dipanggil untuk menjadi berkat kepada seluruh manusia di muka bumi ini. Hari ini Bapak Ibu kita akan belajar 3 hal sehubungan dengan panggilan kita untuk menjadi berkat. Bagaimana menghadirkan berkat damai sejahtera di tengah-tengah manusia dan bagaimana syafaat Bapak Ibu Saudara dan saya seperti yang dilakukan Abraham itu dapat membawa keselamatan bagi orang lain. Ada 3 hal penting yang pagi ini kita mau belajar. Yang pertama, untuk dapat menjadi syafaat yang membawa keselamatan kepada orang lain, yang pertama dalam bersyafaat kita kepada Tuhan, itu berbicara kepada Tuhan. Tetapi dalam realitas hidup sebagai manusia, Abraham mengajarkan kita dalam pembacaan kita tadi bagaimana hidup untuk bermusyawarah dengan orang lain. Bapak Ibu, Abraham itu orang yang luar biasa. Dia mengajarkan kita banyak hal. Di pasal yang ke-13 kalau Ibu Bapak membaca, Bapak Ibu akan menemukan bahwa waktu memilih Sodom dan Gomora dan kemudian disuruh pilih tempat mana
satu yang Sodom dan Gomora yang kelihatan begitu bagus, dan kemudian di sisi yang satu tempat yang tandus. Abraham bicara begini dengan sepupunya Lot, ngene wae, karena kita punya terlalu banyak, domba terlalu banyak, ya udah sekarang kamu pilih, kalau kamu ke kanan aku ke kiri, kalau kamu ke kiri aku ke kanan, monggo pilih. Abraham, Bapak Ibu, Abraham luar biasa walaupun dia dalam posisi senior. Dia bisa saja menentukan pilihannya. Oh, Sodom dan Gomora, kamu ponaanku, ya udah, kamu milih belakangan, aku yang paling depan. Aku milih duluan. Tapi Abraham tidak melakukannya. Abraham bermusyawarah dengan keponaannya yang bernama Lot itu. Lot, karena kita ini terlalu banyak, sudah kamu milih. Kalau kamu pilih ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Maka pilihlah. Tapi sering kali kita tidak begitu. Kita mau yang nomor satu memilih. Kita mau yang paling bagus menjadi milik kita. Yang paling terbaik itu harus menjadi milik kita. Pokoknya di mana Bapak Ibu? Ya sebenarnya kalau mau dibilang, ya itu hak juga Bapak Ibu. Kalau kita lomba itu kan selalu pingin juara satu kan? Betul ya? Nanti kalau Farel lomba, anakmu pingin jadi juara satu atau juara berapa? Enggak ada kita mau pokoknya harus juara satu. Tapi apakah semua bisa jadi juara satu di waktu bersamaan? Enggak kan? Mesti ada yang juara satu, juara dua, juara. Lalu kalau nanti anak kita di posisi paling bawah, kita kadang protes. Ora iso. Aku kudu anak lu enggak bisa atau Bapak Ibu. Kita harus belajar seperti Abraham. Ya udah kalau kamu mau yang itu ya sudah. Nek kamu mau jadi juara satu, anakku juara tiga ya enggak apa-apa. Atau yang ya kalau kamu milih yang lebih baik ya enggak apa-apa. Silakan. Abraham mengajarkan kita bagaimana menjadi orang yang luar biasa menghargai orang lain. Ketika dia bernegosiasi pun dia musyawarah dengan Tuhan pun Bapak Ibu. Dia memberanikan diri, Alkitab berkata, Tuhan kalau bisa jangan marah ya. Aku mau ngomong kalau ada 50 gimana Tuhan. Oh enggak tak musnahkan. Mungkin sampai dia garuk-garuk, dia bilang, Tuhan kalau turun lagi gimana Tuhan, 45 bisa enggak Tuhan. Dia musyawarah, dia ngobrol sama Tuhan. Dia pingin, walaupun Bapak Ibu pada akhirnya Sodom dan Gomora tetap dimusnahkan. Tapi ada sebuah proses musyawarah. Dan Tuhan ngeladenin. Herannya Bapak Ibu, Tuhan meladenin permintaan Abraham. Maka saya mau bilang Bapak Ibu Saudara semua, Tuhan kita itu Tuhan yang ternyata demokratis juga. Walaupun dia punya kehendak untuk semua hal. Dan pada akhirnya Sodom dan Gomora dimusnahkan juga. Tapi dia mendengar proses negosiasi itu dengan baik. Dia dengar, oh kalau ada 50 aku enggak musnahkan. Abraham tawar lagi, kalau 45 bagaimana? Oh nanti 45 enggak ada, saya enggak musnahkan. Tuhan masih dengar. Tuhan masih mau mendengar jeritan hati umatnya untuk bernegosiasi dengan Tuhan. Walaupun pada kenyataannya keputusan Tuhan itu mutlak adanya. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu boleh berdoa minta kepada Tuhan. Negosiasilah dengan Tuhan. Tuhan kalau boleh Tuhan aku minta ini Tuhan. Minta aja enggak apa-apa. Silakan. Tuhan demokratis, Tuhan mendengarkan. Tetapi dia tahu memberi yang terbaik tepat pada waktunya. Sesuai dengan rencananya bagi kita semua. Tapi seringkali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan itu seringkali kita abaikan. Ketika kita mengambil keputusan, kadang-kadang kita tidak mau bermusyawarah dengan orang lain. Kita ngambil keputusan sendiri dan kemudian semuanya menjadi berantakan. Karena menyangkut kepentingan banyak orang. Sehingga kemudian karena keputusan itu sendiri maka yang terjadi ya begitu. Kadang kalau tidak diumumkan atau tidak disepakati bersama-sama, dia akan berjalan dan kemudian menjadi masalah di kemudian hari. Jadi Abraham sementara mengajarkan kepada kita bagaimana usahanya untuk bermusyawarah dengan Tuhan, mencari solusi yang terbaik dalam yang namanya musyawarah. Dan ternyata itu sudah menjadi budaya bangsa Indonesia. Salah satu pasal Pancasila yang terakhir apa? Keadilan sosial yang keempat apa Bapak Ibu? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam apa?
permusyawaratan perwakilan. Jadi musyawarah, urun rembuk bicara, apa yang mau menjadi sebuah keputusan bersama dibicarakan. Dan kemudian sekalipun kita menjadi pemimpin, tetapi kita juga patut mendengarkan masukan-masukan orang lain yang akan menjadi pertimbangan bagi kita semua. Semua masukan didengar. Dan ini baik Bapak Ibu. Dan apa yang dilakukan belakangan ini dengan Bapak Ibu Penatua dan Diaken cukup baik ketika kita mengambil sebuah keputusan sekalipun lewat virtual, tetapi semua masukan didengar. Lalu mana yang terbaik yang diputuskan bersama-sama. Dan ini salah satu cara yang paling baik untuk menghadirkan damai sejahtera. Sebab hasil dari musyawarah yang diputuskan bersama-sama itu akan membawa satu kedamaian bagi semua orang. Karena orang yang mengusulkan sudah didengarkan pendapatnya dulu. Raketan nanti dilakukan atau tidak, minimal sudah didengarkan. Dan kemudian saran saya kepada kita semua, kalau nanti usul kita tidak didengar, berpikirlah seperti Abraham. Sudah negosiasi panjang untuk Sodom dan Gomora, pada akhirnya Sodom dan Gomora tetap dimusnahkan. Jadi walaupun Bapak Ibu usul, tetapi belum didengarkan orang opo-opo. Abraham juga pernah usul sama Tuhan, usulnya tidak diterima. Jadi tidak apa-apa Bapak Ibu. Itu usaha menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah kita semua. Sesudah yang pertama musyawarah, yang kedua panggilan untuk menjadi berkat. Bapak Ibu, salah satu ayat yang cukup luar biasa berbicara kepada kita tentang panggilan Bapak Ibu saudara semua untuk menghadirkan damai sejahtera bagi dunia ini lewat keturunan Abraham. Ada di ayatnya yang ke-19. Saya bacakan kepada kita semua. Sebab aku telah memilih dia supaya kepadanya. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya. Yang dijanjikan itu apa Bapak Ibu? Ayat 18. Oleh keturunan Abraham kita dipanggil untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bapak Ibu, menjadi orang Kristen, tidak semua orang Kristen kaya. Tidak semua orang Kristen punya. Tetapi rupa-rupanya Alkitab memanggil kita menjadi berkat tidak lantas berhubungan dengan apa yang kita punya semata-mata. Sebab Bapak Ibu, saudara dan saya walaupun tidak berkelimpahan harta, mungkin punya talenta-talenta tersembunyi yang Tuhan titip di dalam Bapak Ibu. Yang bisa dipakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus tidak sekaya Abraham. Sampai Tuhan Yesus itu terkesan sangat miskin. Lahir di kandang, bahkan dia bilang begini, serigala punya lubang untuk tinggal bersama-sama. Tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk membaringkan kepalanya. Tuhan Yesus sepanjang pelayanan itu Bapak Ibu kalau baca, dia pergi kemana-mana, Alkitab enggak pernah mencatat dia tidur di mana ya Bapak Ibu. Ya ada beberapa catatan mungkin kalau dia bertamu ke rumah murid-muridnya, ya mungkin dia bisa tidur. Tapi sepanjang cerita Alkitab kita tidak pernah menemukan Yesus punya rumah yang dia singgahi terus-terusan. Dia pergi kemana-mana dan terkesan sangat miskin. Tetapi Bapak Ibu, lewat apa yang dia punya, sifat-sifat yang dia punya, kemanapun dia melangkah, yang sakit disembuhkan, yang lapar bisa dapat makan, yang susah dihiburkan dimanapun dia ada, yang kekurangan diberkati. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan pagi ini, mari jangan menjadi orang Kristen yang minder kalau tidak punya apa-apa. Waduh Pak, saya mau jadi orang Kristen, mau bagaimana saya memberkati, makan saja saya susah kok Pak. Bagaimana saya mau jadi saluran berkat? Mungkin doa Bapak Ibu. Talenta untuk berdoa pakailah. Talenta untuk bersih-bersih, sapu-sapu lakukanlah. Talenta untuk masak, misalnya masak dan bagikan masakan Bapak Ibu kepada orang lain supaya lewat apa yang Bapak Ibu lakukan dapat menjadi berkat bagi orang lain. Panggilan untuk menjadi berkat. Bapak Ibu, saya ingin baca satu ayat yang ternyata apa yang dilakukan Abraham itu
panggilan untuk menjadi berkat itu terkonfirmasi langsung. Lukas pasal 3 ayat 9 sampai 11, begini bunyi firman Tuhan. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ternyata panggilan berkat itu Bapak Ibu, panggilan untuk menjadi berkat itu segitu. Kalau Bapak Ibu punya baju 2, ada saudara seiman atau orang lain yang tidak punya, bagi. Kalau Bapak Ibu punya makan di rumah, ada orang lain, ngelihat orang lain tidak punya, berbagilah. Ternyata Bapak Ibu, saya ingin membagi sedikit cerita ini kepada Bapak Ibu. 2 tahun yang lalu, kami ke Pantai Bondo, saya dengan ibu. Kami ke Pantai Bondo tapi lewat dalam sini, lewat daerah ya Banyu Urip, tempat kita melakukan pengobatan gratis di sana itu. Maju sedikit. Lalu Bapak Ibu lewat jalan itu di sebelah kanan, terakhir kita sempat berbagi sembako di rumah itu juga. Jadi ketika 2 tahun yang lalu lebih itu saya lewat, terus rumahnya itu kandang sepertinya lebih baik daripada rumah orang itu. Dan kemudian ketika pulang terus Tuhan bilang gini, kamu enggak mampir ngelihat, kamu enggak mampir. Terus dalam hati saya itu saya merhentikan sepeda motor, saya dengan ibu mampir, masuk, lihat di dalamnya sudah bocor semua. Sudah enggak ada, di atas-atasnya sudah tempat tidurnya sudah penuh dengan plastik karena menutupi tempat yang bocor. Lalu kemudian waktu itu saya berbagi dengan anak pemuda remaja dan kemudian kami mengganti beberapa lembar daun rumbia 2 tahun yang lalu. Lalu beberapa waktu yang lalu itu hujan cukup deras. Lalu kemudian saya ingat, aduh ibu itu bagaimana ya. Lalu kemudian saya coba lewat lagi ke sana Bapak Ibu dan ternyata kejadiannya sama. Atap yang kita pakai tambal masih baik. Tapi yang tidak ditambal di tempat yang lain habis juga. Dan ternyata lebih parah ini, waktu itu saya datang semua kasurnya basah, yang sebelah sini. Lalu saya tanya, Mbah terus jenengan tidur jadi mana? Ya saya sama bapak cari tempat yang tidak bocor Pak. Lalu kami selempitan berdua, dia dan suaminya. Orang 2 sudah lansia. Dan kemudian ketika Tuhan bilang begini, lah kamu mau tunggu apa? Mau tunggu rumahnya ambruk dan orang ini mati kedinginan? Atau kamu mau bisa buat apa untuk kerajaan Allah? Dia juga sesamamu manusia. Lalu Bapak Ibu saya sempat pasang di status saya dan kemudian ada yang komen, Pak saya mau bantu. Dan kemudian orang yang pertama memberikan sedikit uang. Kemudian dia berlanjut terus sampai kemudian tercukupi. Dan hari ini rumah itu sudah berdiri dengan baik. Sudah diplester, sudah selesai. Awalnya tetangga-tetangganya pada tidak mau, ya mereka cuma lihat dari jauh. Dan kemudian beberapa waktu belakangan ini mereka semua datang. Dan mereka bilang begini, lah Bapak orang mana? Saya orang Ambon Pak. Lalu Bapak apa kerjaannya? Oh saya hanya pelayan di gereja. Lalu dia, yang gak tahu dia ketua RT atau apa, kumpul dengan orang banyak di situ dia bilang, lah ngene ki, mana petinggi bondo apa orang isin? Pak pendeta menganti tekan kene ndelok. Dalam hati saya memang Bapak Ibu hari-hari ini orang kepeduliannya cukup kurang. Orang yang seharusnya mendapatkan tetapi rumah-rumah yang masih cukup baik masih dapat PKH. Sementara orang yang seperti ini yang rumahnya nyaris ambruk, sudah bocor, basah semua. Ternyata apa yang terjadi? Semua tutup mata. Bapak Ibu, lalu saya bilang begini sama kedua orang tadi. Bapak, Ibu, yang memberi berkat ini Isa Al-Masih, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang saya sembah, menitipkan berkat lewat saya untuk berbagi dengan Bapak Ibu. Syukurilah, ceritakanlah kebaikan Isa Al-Masih kepada orang siapapun yang datang. Yang membawa berkat itu
Isa Al-Masih lewat saudara-saudara yang ada. Jadi Bapak Ibu, ternyata panggilan untuk menjadi berkat itu yang seperti itu. Jadi kita harus kemudian belajar untuk melihat juga kepekaan sosial yang ada di sekitar kita. Mari belajar menjadi berkat kepada orang lain. Dan yang terakhir Bapak Ibu, menjadi adil dan benar. Bapak Ibu, hari-hari ini kita gampang sekali termakan hoax. Tuhan itu menunjukkan contoh yang cukup luar biasa Bapak Ibu. Saya ingin baca kepada Bapak Ibu. Ayat yang ke-20. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat. Baiklah aku turun untuk melihat. Bapak Ibu, orang banyak berdoa tentang Sodom dan Gomora. Orang yang hidup di Sodom dan Gomora, orang yang hidup begitu nakal, begitu jahat, sampai didengar telinga Tuhan. Sesungguhnya kan Tuhan tinggal lihat dari surga, oh Sodom dan Gomora begitu ya. Jahatnya minta ampun, laki-laki kawin sama laki-laki, perempuan dengan perempuan, persinahan, percabulan begitu banyak ya. Tapi Alkitab bilang gimana? Aku dengar orang keluh kesah tentang Sodom dan Gomora, tapi aku akan turun sendiri lihat. Benarkah demikian? Hari-hari ini mari belajar seperti Tuhan, jangan termakan hoax. Jangan mendengar berita sedikit aja udah membuat kita percaya lalu kemudian, oh iya betul, tanpa meng-cross check sumber informasi primernya. Sumber informasi pentingnya, siapa yang bicara, bagaimana dia bicara, apa isi pembicaraannya. Maka Tuhan juga sama Bapak Ibu. Tuhan walaupun dia sudah tahu Sodom dan Gomora begitu jahat, tapi dia bilang begini, oke, aku akan turun sendiri melihat apakah Sodom dan Gomora begitu. Tuhan sendiri mengajarkan, dia enggak langsung, oh Tuhan, mungkin orang-orang berdoa, Tuhan Sodom dan Gomora terlalu jahat Tuhan, mereka begini-begini Tuhan. Sampai di telinganya Tuhan ketika mereka berdoa. Tuhan enggak langsung ujuk-ujuk, ya wes Sodom dan Gomora hancur. Enggak, dia datang, dia cross check, dia lihat. Hari-hari ini kita juga sama Bapak Ibu. Pesan dari Sinode, kita punya WhatsApp yang dipakai untuk berkomunikasi. Seringkali informasi masuk banyak yang kita terima. Cross check kembali. Jangan mudah men-sharingkan sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Belajar kembali, dicek ulang. Apakah ketika saya membagi informasi ini mengecewakan orang lain, menyakiti orang lain, atau membawa masalah bagi orang lain. Ya Bapak Ibu sudah dengar kasus yang hari ini terjadi tentang penistaan agama. Muhammad Kece, lalu kemudian Yahya Waloni ikut ditangkap. Sebaiknya Bapak Ibu kalau dengar dari YouTube sebagai bahan pertimbangan saja, baca saja atau dengarkan saja. Jangan mudah berbagi ke orang lain. Siapa tahu nanti jatuh ke orang lain, siapa yang bagi ini? Oh ini Pak ini, mana orangnya? Oh GKI Mikrasa Kuacilaka. Nanti Bapak Ibu bisa kena karena membagikan informasi. Kalau dapat dari orang lain yang sekiranya menyinggung agama yang lain, cukup pendam sendiri. Cukup dilihat, oh ya jadi pengetahuan saja. Jangan berbagi hal-hal yang tidak penting. Nah, sebab kalau nanti itu terjadi maka ya Bapak Ibu yang terjadi seperti Pak Kece dan Pak Yahya Waloni. Dan akan disusul oleh orang-orang yang lain yang suka menyebarkan berita-berita yang tidak baik. Mari kita belajar untuk menjaga, saling mengingatkan satu dengan yang lain supaya tidak mudah berbagi informasi yang keliru dan tidak mudah percaya. Cross check dulu seperti yang Tuhan lakukan terhadap Sodom dan Gomora. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih, kami sadar panggilan Tuhan kepada kami untuk menghadirkan damai sejahtera tidak mudah. Menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini lewat kami. Sebab kami terpanggil untuk membawa damai sejahtera yang Tuhan janjikan itu. Usaha-usaha menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah kami. Lewat musyawarah. Sehingga apapun yang kami bicarakan bersama-sama menghasilkan keputusan bersama. Semua orang dihargai pendapatnya. Seperti yang Abraham lakukan kepada Lot. Terima kasih Tuhan, ajar kami juga sebagai komunitas gereja untuk dapat bermusyawarah ketika kami mau mengambil keputusan bersama-sama. Semua orang boleh mengajukan pendapatnya dan didengarkan. Dan ketika pada waktunya diputuskan,
semua dapat menjalankan dengan baik. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa supaya kami mau menjadi berkat bagi orang lain. Sebab menjadi berkat bisa lewat talenta yang kami punyai. Apapun yang kami miliki, ada harta yang kami punya, ada pemikiran-pemikiran yang kami punya, talenta-talenta yang ada yang Tuhan percayakan. Sebab kami tahu lewat anak cucu Abraham, kami dipanggil untuk menjadi berkat bagi seluruh dunia ini. Lewat kami, berkat itu mengalir kepada bangsa-bangsa yang lain. Dan yang terakhir, ajar kami juga Tuhan supaya kami tidak mudah mendengarkan berita-berita yang negatif, berita-berita palsu tanpa mengecek kembali kebenarannya. Ajar kami menjadi orang-orang yang tidak mudah berbagi berita informasi yang menyesatkan, yang dapat menyinggung orang lain. Tapi biarlah kami berbagi informasi-informasi positif, informasi-informasi yang dapat saling menguatkan satu dengan yang lain. Tolong dan mampukan kami ya Bapa di bulan perdamaian ini, supaya kami mampu menghadirkan shalom secara utuh kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang terkasih, ada jemaat yang baru pertama kali hadir. Sebelah Yani, di belakang Bugum ya. Iya, selamat datang Mbak. Boleh tahu siapa namanya? Bu Endah. Dari mana Bu? Oh Kancilan. Ya, selamat bergabung. Tuhan memberkati Ibu pagi ini. Saudaraku, sebentar lagi kita akan mendengarkan warta jemaat yang akan dibawakan oleh majelis. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mohon perhatian sejenak untuk pemberitaan warta Gereja GKMI Kerasa Minggu tanggal 5 September 2021. Yang pertama, kami atas nama majelis dan jemaat GKMI Kerasa mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Muda Arson Muskita yang telah melayani ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menolong dalam pelayanan selanjutnya. Dan yang kedua, kami juga atas nama majelis mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudari kita yang pada pagi ini telah mengambil bagian dalam pelayanan pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dan tetap semangat untuk melayani Tuhan Yesus. Hari-hari ibadah sebagai berikut. Untuk hari Minggu nanti kebaktian umum dengan petugas sebagai berikut. LCD Saudari Clara, doa syafaat Bapak Marianto, warta jemaat Ibu Tanti, dan untuk liturgosnya nanti menunggu dari majelis ya. Untuk pengumuman berikut, segenap majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pada semua jemaat yang dalam minggu ini sedang berulang tahun, khususnya anak Asira 30 Agustus. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.
Demikian warta Gereja GKM Kerasa Minggu 5 September 2021. Untuk semua jemaat untuk selalu berjaga-jaga dan selalu berdoa menjaga protokol kesehatan. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Samuel. Saudaraku, sebentar lagi kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Kita akan melalui hari-hari yang ada di depan kita bersama Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang sama. Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan akan terus menyertai dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita memujikan pujian ini sambil berdiri. Nanti pengakuan iman rasul dan berkat rasuli akan dibawakan oleh hambanya Pak Arson. Kita memujikan pujian ini nanti medley langsung dengan glory haleluya. Kita bertepuk tangan untuk memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara semua, sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita mengaku iman percaya kita dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari arahkan hati Bapak Ibu Saudara semua, tengadakan tangan kepada Tuhan, dan terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Yang sudah terima berkat Tuhan ini sama-sama dengan iman kita berkata, amin. Kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa
Silakan duduk untuk bersaat teduh sejenak.